Xiao Chen menyipitkan mata dan mengulurkan tangannya. Dahinya bersinar dengan cahaya terang saat jimat ungu itu keluar dalam sekejap. Setelah jimat ungu bergabung dengan untaian kehendak guntur yang abadi, warnanya semakin dalam. 4 helai petir emas bergerak di sekitar jimat itu, sebuah indikasi bahwa kemauan mencapai pemahaman 40%. Jimat itu mengeluarkan cahaya cemerlang dari karakter abadi. Samar-samar terasa seolah hanya jimat ungu yang ada di dunia ini. Ledakan hebat terdengar. Bergerak secepat meteor, jimat ungu itu dengan mudah mematahkan gerakan membunuh ketiganya, meledak dengan energi yang mengerikan. Jimat itu terbelah menjadi 4 pedang emas kecil yang menari-nari di udara. Kabisa. Banyak luka pedih muncul di tubuh 3 sisa dinasti Tianwu. Luka-luka ini menunjukkan bekas terbakar listrik, membara dengan asap hitam. Ketiganya mengungkapkan ekspresi ngeri saat mereka berteriak kesakitan. Mereka tidak menyangka Xiao Chen akan menundukkan kehendak abadi guntur yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur begitu cepat. Berlari, ketiganya mundur secepat mereka menyerbu masuk. Bahkan tanpa berhasil mendaratkan satu serangan pun, mereka melarikan diri dengan tegas. Keempat penjaga yang berdiri tak bergerak di satu sisi segera mengejar, berniat memanfaatkan momen kelemahan ketiganya. 4 berkas cahaya keemasan terbang kembali ke Xiao Chen. Tubuhnya bergetar di udara beberapa kali sebelum dia mendarat di puncak tebing di lembah Kaisar Guntur. Kemudian, dia menelan beberapa pil obat dan diam-diam mengobati lukanya. Ketika untaian kehendak guntur yang abadi menghilang, awan gelap yang menutupi langit lembah Kaisar Guntur selama ribuan tahun tersebar. Sinar matahari menyinari, dan potongan-potongan ruang yang terbelah perlahan membaik. Cedera Xiao Chen sembuh dengan kecepatan yang terlihat saat ia pulih dengan cepat. Dia dengan jelas merasakan otot-ototnya yang baru tumbuh mendapatkan lapisan kilau dan kekencangan. Dengan baptisan petir, tubuhnya meningkat lebih jauh, semakin dekat dengan tubuh Sage peringkat 3. Setelah memeriksa lukanya, Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Pemulihan total akan memakan waktu cukup lama, jadi dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Dia masih memiliki hal-hal yang perlu dia lakukan. Senior, harap tunggu. Xiao Chen membuka matanya dan menghentikan wali bangsa Qin besar yang bersiap untuk pergi. Dengan cepat, dia tiba di hadapan lelaki tua itu. Ketika dia melihat lambang di pakaian lelaki tua itu, dia mendapat gambaran kasar tentang identitas orang tersebut. Lambang itu tampak persis sama dengan lambang klan bangsawan berdaulat di alam Kunlun, klan Ying. Wajah lelaki tua itu pucat, tapi dia tidak terlihat lemah. Dia berkata, teman kecil, jika kamu ingin berterima kasih kepada orang tua ini karena telah membantu, itu hanyalah tugasku. Tidak perlu membuatnya terlalu banyak. Terlebih lagi, meskipun saya tidak membantu, saya yakin Anda masih bisa mengatasinya sendiri. Xiao Chen berkata dengan sopan, senior terlalu rendah hati. Situasi sebelumnya mungkin tampak sederhana, namun bahaya yang ditimbulkannya tidak dapat dipahami oleh orang lain. Momen yang Anda peroleh untuk saya sangatlah penting. Saat itu merupakan momen penting untuk mengasimilasi pedang petir emas. Xiao Chen tidak bisa membebaskan dirinya untuk menghadapi serangan itu. Jika lelaki tua itu tidak bergerak, Xiao Chen hanya bisa mengandalkan klon kehendak Kaisar Langit Tertinggi. Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah. Namun, cahaya di matanya berubah menjadi lebih hangat. Dia cukup puas dengan kerendahan hati Xiao Chen. Haha, saya rasa Anda masih memiliki beberapa hal lain yang ingin Anda bicarakan dengan saya, bukan? Xiao Chen tercengang. Prediksi orang tua ini sangat akurat. Jadi Xiao Chen menjawab dengan lugas, saya ingin memasuki alam abadi kubah langit. Dengan posisi senior di istana kerajaan, itu seharusnya tidak terlalu sulit, bukan? Dalam setengah bulan, berita kembalinya Xiao Chen ke alam kubah langit sudah menyebar kemana-mana. Namun, masih belum ada kabar dari Liu Ruyue. Jelas sekali, Liu Ruyue pasti berada di alam abadi kubah langit di mana dia tidak dapat mendengar berita ini. Xiao Chen juga tidak tahu kapan dia akan keluar. Mengingat hal ini, akan lebih baik jika dia masuk sendiri. Orang tua itu sedikit mengernyit dan berkata, saat ini, salah satu tanah terlarang di alam abadi kubah langit terbuka. Semua elit istana kerajaan ada di sana. Ini bukan saat yang tepat bagi Anda untuk masuk. Mengenai pertanyaan tentang keselamatan Liu Ruyue, dengan Ying Yue yang merawatnya, Anda tidak perlu khawatir. Selain itu, dia juga sangat kuat. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Pihak lain hanya mengatakan bahwa ini bukan saat yang tepat baginya untuk masuk. Itu berarti pintu masuk ke alam abadi kubah langit belum ditutup dan dia masih bisa masuk. Kalau begitu, aku tidak akan mempersulit senior. Saya pasti akan membalas kebaikan senior atas bantuan ini di masa depan. Setelah mendengar Xiao Chen mengatakan itu, lelaki tua itu menghela nafas lega. Jika dia mengirim Xiao Chen masuk, Xiao Chen pasti akan membuat kekacauan di sana, mengingat kekuatannya. Masing-masing pengadilan kerajaan di 5 negara membentuk sebuah faksi. Orang tua itu meremehkan persaingan ketat yang terjadi di sana, tetapi jika Xiao Chen masuk dan melihat Liu Ruyue menderita kesalahan, itu saja. Xiao Chen memperhatikan ketika lelaki tua itu pergi.
Dia memutuskan bahwa dia pasti akan memasuki alam abadi kubah langit. Sepertinya ada banyak pertemuan kebetulan di alam abadi kubah langit. Tidak peduli apa, dia harus berjuang untuk membantu Liu Ruyue mendapatkannya. Jika dia tidak bisa melakukan itu, dia akan gagal sebagai seorang pria. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada topik lain, meskipun semua penjaga istana kerajaan meremehkan sisa-sisa dinasti Tianwu, mereka memandang mereka sebagai ancaman potensial. Sekarang Xiao Chen telah melukai 3 ahli sisa dinasti Tianwu, bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan seperti itu lolos? 4 penjaga lainnya dari berbagai negara mengejar beberapa saat. Saat mereka hendak mengejar ketiganya, seorang pendekar pedang bertopeng misterius tiba-tiba menghalangi mereka. Mata kiri pendekar pedang itu mengeluarkan cahaya cemerlang. Namun, mata kanannya mengandung kegelapan yang tak terbatas. Teknik pedangnya mengungkapkan pedang aneh Dao yang bergantian terang dan gelap. Dalam beberapa gerakan, orang ini dengan mudah memblokir ketiganya. Setelah 100, orang ini tersenyum lembut dan mundur tanpa alasan. Ketika para penjaga melihat sekeliling, 3 ahli sisa dinasti Tianwu telah menghilang entah kemana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sebuah pulau kecil di laut tanpa batas, 3 ahli sisa dinasti Tianwu memandang penyelamat mereka, Chu Chaoyun, dengan ekspresi agak canggung. Chu Chaoyun melepas topeng di wajahnya. Dia memiliki ekspresi riang di wajahnya saat dia berkata dengan tenang, anggap ini sebagai pelajaran untuk dirimu sendiri kali ini. Jangan bergerak di belakangku. Konflik muncul di wajah pemimpin kelompok naga hitam. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjelaskan, Tuan Muda, Xiao Chen ini adalah keturunan Kaisar Biru Langit. Dia pasti akan menjadi musuhmu di masa depan. Bagaimana kita bisa membiarkan kesempatan bagus ini berlalu begitu saja? Itu benar, kami hampir membunuhnya. Kita akan menghadapi satu hambatan yang lebih kecil terhadap kebangkitan dinasti Tianwu di masa depan. 2 lainnya angkat bicara untuk mendukung pemimpin grup naga hitam. Hampir, bibir Chu Chaoyun membentuk senyuman saat dia menyindir, mengapa aku merasa bahwa kamulah yang hampir terbunuh. Besok, aku akan meninggalkan alam kubah langit. Saya akan mendapatkan beberapa teknik budidaya dari dunia iblis. Anda harus mempelajarinya dengan cermat. Sampai sekarang, kekuatanmu masih jauh dari cukup. Pemimpin kelompok naga hitam bertanya dengan penuh kekhawatiran, Tuan Muda, apakah semuanya baik-baik saja di pihak dunia iblis? Chu Chaoyun menjawab dengan acuh tak acuh, di mana-mana sama saja, aturan kekuatan. Ini adalah survival of the fittest. Manusia dan iblis tidak jauh berbeda. Dia meremehkan masalah ini dengan ungkapan, survival of the fittest. Namun, ada banyak fakta kejam yang tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen tidak terburu-buru untuk kembali ke paviliun Sabre Surgawi. Masih ada beberapa hal yang perlu dia lakukan dengan untaian kehendak Guntur yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur. Di tengah perjalanan, dia menemukan tempat terpencil dan mendarat di sana. Dia membuka tangan kanannya, dan cahaya ungu mulai berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya dibentuk menjadi jimat yang berkedip-kedip dengan listrik. 4 helai cahaya berkelap-kelip dengan cepat pada tulisan rumit di permukaan jimat itu. Setiap helai cahaya mengandung energi yang sangat kuat. Sambil berpikir, jimat petir ungu segera terbelah menjadi 4 pedang kecil yang menari-nari di udara. Saat pedang ini bergerak, mereka merobek garis-garis air mata hitam pekat di angkasa. Terbang santai saja sudah mengeluarkan kekuatan seperti itu. Ini menunjukkan betapa menyedihkannya bentuk wasiat Xiao Chen sekarang. Namun, bentuknya juga merupakan letak masalahnya. 4 pedang emas kecil ini adalah bentuk wasiat Kaisar Guntur. Namun, Xiao Chen masih seorang ahli pedang. Pedang dan pedang berbeda. Bagaimana mungkin Xiao Chen mengeluarkan kekuatan penuh dari pedang emas kecil ini? Dia harus mengubahnya. Saat dia mengamati 4 pedang kecil di udara, dia berpikir keras. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menggabungkan 4 pedang kecil itu kembali ke jimat ungu sekali lagi. Setelah memejamkan mata dan merenung dalam waktu yang lama, Xiao Chen mengambil keputusan. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan bentuk samar jiwa pedangnya di lautan kesadarannya muncul dengan cepat. Berdengung, berdengung, berdengung. Dengung pedang yang tak terhitung jumlahnya bergetar bernyanyi di udara. Angin kencang bertiup saat niat pedang mengerikan itu menyebar dengan cepat. Semua ahli pedang dalam jarak 1000 km merasakan ketakutan yang muncul dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka mencengkeram pedang mereka, yang siap melompat keluar dari sarungnya kapan saja. Xiao Chen melambaikan tangannya dan menekan niat pedang yang melonjak dari bentuk jiwa pedangnya yang samar-samar. Pedang kecil berukuran kecil muncul di udara, tampak halus dan samar-samar, tidak mampu mewujudkan bentuk material yang tepat. Namun, kekuatan sebesar itu jelas sangat nyata. Bahkan rerumputan di tanah pun membungkuk, tak berani berdiri tegak. Tatapannya berganti-ganti antara bentuk samar jiwa pedangnya dan jimat petir ungu. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan perlahan menggabungkan keduanya.
Xiao Chen ingin mengubah pedang petir emas sepenuhnya menjadi pedang. Inilah satu-satunya solusi yang terpikir olehnya. Penggabungan keduanya tidak berhasil. Bentuk samar dari jiwa pedangnya dan jimat petir ungu keduanya sangat cemerlang, dan tidak ada yang mau tunduk pada yang lain. Saat keduanya bertemu, mereka bentrok satu sama lain dengan intens. Bentuk samar jiwa pedangnya tidak puas dengan penggabungan ke dalam jimat petir ungu. Sebaliknya, ia memiliki nafsu makan yang sangat rakus, ingin menelan jimat petir ungu. Membiarkan keduanya berpisah lagi, Xiao Chen mengerutkan kening. Tampaknya solusinya tidak sesederhana yang dia kira. Xiao Chen, ini tidak akan berhasil. Anda harus memilih salah satu dari keduanya untuk menjadi badan utama. Memilih kemauan sebagai tubuh utama atau jiwa pedang sebagai tubuh utama mewakili jalur pertumbuhan yang berbeda. Jika Anda memilih jiwa pedang sebagai tubuh utama, tubuh fisik Anda, teknik pertarungan jarak dekat, teknik bela diri energi mental semuanya akan mengalami beberapa keterbatasan. Manfaatnya adalah teknik sabre Anda akan menjadi lebih indah. Jika Anda memilih kemauan sebagai tubuh utama, Anda akan mampu berkembang secara menyeluruh. Terlepas dari teknik pertarungan jarak dekat, teknik bela diri energi mental, teknik pedang, semuanya bisa ditingkatkan. Namun, akan sulit untuk mencapai puncak teknik sabre. Melihat Xiao Chen dalam dilema, tidak mampu mengambil keputusan, Hao Jiao menjelaskan pro dan kontra kepadanya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum bertanya, saat itu, apa yang dipilih Kaisar Guntur? Aku ingat dia adalah seorang pendekar pedang, kan? Tidak ada yang lebih mengenal Kaisar Guntur selain Hao Jiao. Dia segera menjawab, situasi sangmu berbeda dengan situasimu. Tubuh fisik dan energi mentalnya tidak sekuat milikmu. Terlebih lagi, situasinya tidak terlalu rumit. Bentuk wasiatnya adalah pedang. Jalan yang diambilnya adalah jalan seorang pendekar pedang. Itu sangat sederhana dan murni. Namun, begitu dia mengikutinya sampai ke puncak, dia tidak akan tertandingi. Sepertinya Xiao Chen tidak bisa menggunakan rute Kaisar Guntur sebagai referensi. Itu tidak membantu. Pendapat pribadi saya adalah Anda harus menjadikan jiwa pedang sebagai yang utama. Bantu jiwa pedang menelan kemauan, dan gunakan kemauan untuk memperkuat jiwa pedang. Di masa depan, ketika kemauan meningkat, itu akan semakin memperkuat jiwa pedang. Ketika teknik sabre Anda meningkat, Anda juga dapat memperkuat kemauan. Coba pikirkan, Anda mengolah tubuh fisik, energi mental, dan teknik pedang. Tak satu pun dari mereka yang sederhana. Salah satunya saja bisa membuat Anda tak tertandingi dimanapun. Ada pepatah yang mengatakan, jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Anda lebih baik fokus pada teknik sabre. Dengan bakat Anda akan mampu membuat kekuatan Anda melambung dalam waktu singkat. Hao Jiao menyuarakan pendapatnya. Xiao Chen tersenyum pahit. Dia tidak menduga hal ini. Awalnya, dia hanya ingin mengambil kehendak Guntur yang ditinggalkan Kaisar Guntur, untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun, melakukan hal tersebut sekarang mengakibatkan persimpangan yang membingungkan ini. Kata-kata Hao Jiao mudah dimengerti, fokus pada pedang dan curahkan seluruh waktu yang dia gunakan pada tubuh fisiknya, teknik pertarungan jarak dekat, dan energi mental pada pedang. Dengan waktu yang begitu banyak, bagaimana mungkin kekuatannya tidak meningkat? Namun, rute ini hanya akan membawa Xiao Chen sampai ke level Kaisar Guntur dan Kaisar Azure. Melampaui mereka akan sangat sulit. Dia menginginkan lebih dari ini. Sekarang, Xiao Chen mengambil keputusan. Dia sekali lagi perlahan-lahan mencoba untuk menggabungkan keduanya, hanya saja kali ini dia dengan sengaja membantu keinginan itu, membiarkannya menelan bentuk samar dari jiwa pedangnya. Keduanya awalnya berada pada posisi yang setara. Ketika satu pihak mendapat bantuan Xiao Chen, pihak itu langsung berada di atas angin. Jiwa pedang berjuang untuk beberapa saat sebelum memasuki jimat petir ungu. Setelah mengasimilasi bentuk jiwa pedang yang samar-samar, jimat petir ungu memperoleh ketajaman tertinggi yang menaklukkan segalanya. Hanya dengan berpikir, jimat petir ungu terbelah menjadi 4 berkas cahaya kemasan. Setiap pancaran cahaya adalah pedang abadi kecil. Xiao Chen mengungkapkan senyum puas. Cahaya keemasan kembali ke dahinya dan membentuk kembali jimat ungu di lautan kesadarannya. Kemudian, dia mengenakan jilbab Raja Laut sekali lagi. Pikiran yang mengganggu menghilang dari benak Xiao Chen. Hatinya menjadi setenang air. Setelah memeriksa dirinya sendiri dengan cermat, dia mendapati bahwa dia tidak menyesali pilihannya. Dia adalah Xiao Chen, bukan Kaisar Guntur atau Kaisar Biru Langit. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Karena luka-lukanya, gerakan Xiao Chen melambat drastis. Namun, pada saat dia kembali ke paviliun Sabat Surgawi, sebagian besar luka dalam yang parah telah sembuh, tubuhnya pulih ke kondisi puncak. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, Liu Ruyue belum kembali. Namun, dia bertemu dengan wajah familiar lainnya. Saudara Xiao Chen menjadi lebih hebat lagi. Apakah kamu membawa kembali harta untuk Tuan Gendut ini? Jin Dabao telah menunggu di puncak King Yun selama beberapa waktu. Ketika dia melihat Xiao Chen, senyuman segera memenuhi wajahnya, membuat matanya menjadi sipit, saat dia berlari.
Sosoknya tetap sama seperti sebelumnya, mirip bola. Ketika Xiao Chen melihat Jin Dabao, dia agak senang. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan Jin Dabao, dia tersenyum tipis dan berkata dengan hati-hati, kamu mungkin tidak akan terlalu peduli dengan barang-barang yang aku miliki. Saya mendengar bahwa Asosiasi Pedagang Raja Wali Emas sekarang memonopoli sebagian besar bisnis di alam kubah langit. Jin Dabao membuka kipas lipatnya dan terkekeh. Ini hanya bisnis kecil-kecilan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Keduanya mengobrol lama di halaman, berbagi pengalaman. Ketika si gendut mendengar cerita Xiao Chen tentang alam Kunlun, sebuah cahaya muncul di matanya. Kemudian, warnanya meredup, tampak berkonflik. Xiao Chen, apakah menurutmu dengan kecerdasan Tuan Gemuk ini, aku bisa mendapatkan ketenaran di alam Kunlun? Setelah menahan lama, Jin Dabao akhirnya membisikkan pertanyaan ini. Xiao Chen tidak bisa berkata-kata saat mendengar ini, hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Sebaiknya kamu tidak pergi. Tetaplah di sini dan buat masalah bagi orang lain di alam kubah langit. Saat berada di alam kubah langit, Xiao Chen sudah banyak menderita di tangan orang gendut ini. Jika maniak pakaian dalam ini pergi ke alam Kunlun, si gendut ini mungkin akan membawa banyak masalah baginya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menjawab dengan tulus, saya merasa lebih baik jika Anda tinggal di alam kubah langit. IQ para jenius dan monster tua di alam Kunlun dan Anda berada pada level yang sangat berbeda. Itu akan membosankan. Ketika si gendut mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Dia mengambil cangkir anggurnya dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Dia berkata, orang-orang hebat berpikiran sama. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengikuti pikiran saya. Xiao Chen, kamu adalah salah satunya. Jadilah itu. Aku tidak akan pergi. Saya sudah lama merasa sangat kesepian di alam kubah langit. Kalau aku pergi ke daratan Kunlun, aku akan tetap kesepian. Tidak ada gunanya. Sepertinya Tuan Gendut ini ditakdirkan untuk kesepian selamanya. Si gendut mengungkapkan ekspresi sentimental di wajahnya. Dengan ekspresi seperti itu, jika dia mengubah penampilannya, dia akan mampu menarik banyak gadis romantis yang menyukai temperamen seperti itu. Setelah mengubah pikiran si gendut tentang pergi ke alam Kunlun, Xiao Chen beralih ke topik lain. Saudara Dabao, apakah Anda punya cara untuk memasuki alam abadi kubah langit? Si gendut merasa aneh. Dia bertanya, mengapa kamu ingin pergi ke sana? Istana Kerajaan Negara Tang Besar mengundang saya beberapa kali, namun saya tidak datang. Terlalu berbahaya di dalam. Ada berbagai macam binatang abadi dan binatang roh yang bermutasi. Persaingan antara pengadilan kerajaan dari berbagai negara juga sangat ketat. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan mengalami banyak penderitaan. Xiao Chen merasa bersemangat. Tampaknya Jin Dabao ini benar-benar punya cara. Dalam hal ini, dia tidak perlu memikirkan metode lain untuk memasuki alam abadi kubah langit. Rupanya, lingkungan di sana tidak sesederhana yang dibayangkan oleh penjaga negara Qin besar. Hal ini semakin memperkuat tekad Xiao Chen untuk pergi ke sana. Ceritakan lebih banyak tentang alam abadi kubah langit ini. Si gendut terkekeh dan berkata, baiklah, kakak Xiao Chen, aku masih belum melihat hadiah yang kamu bawakan untukku. Karena terburu-buru, Xiao Chen telah melupakan sifat gendut ini. Dia melemparkan koin astral dan berkata, ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya di alam Kunlun. Hanya satu yang setara dengan setengah dari sekte peringkat 8. Jin Dabao mengambilnya dan menatapnya lama sekali. Namun, dia masih belum bisa memahami apa yang istimewa dari benda itu. Namun, ketika si gendut melihat wajah Xiao Chen yang tenang dan tenang, dia berpura-pura sadar dan berkata, ini barang bagus. Saya tahu ini luar biasa hanya dengan sekali pandang. Tidak heran itu adalah harta karun yang setara dengan setengah sekte peringkat 8. Saat Xiao Chen menyaksikan si gendut memperlakukan koin astral, yang bernilai 1000 batu roh kelas tinggi, sebagai harta karun, dia mempertahankan ekspresi tenang dan tenang, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Jin Dabao meniup astral koin sebelum menggosoknya. Lalu dia berkata dengan gembira, saudara Xiao Chen benar-benar memperlakukan saya dengan baik. Semakin banyak Tuan Gendut ini melihatnya, semakin aku menyukainya. Namun, sebenarnya kegunaannya untuk apa? Xiao Chen menjawab dengan pertanyaan, kamu tidak tahu. Jin Dabao tertawa, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Tuan Gendut ini tidak mengetahui barang terkenal seperti itu? Benda itu, kan? Xiao Chen tidak bisa menahan senyum. Dia berkata dengan tenang, hal kecil ini tidak terlalu berguna. Mari kita bicara tentang alam abadi kubah langit. Ketika si gendut melihat Xiao Chen tampak meremehkan koin astral, dia semakin percaya bahwa itu adalah harta karun. Dia mengusap dagu bawahnya dan memberitahu Xiao Chen tentang alam abadi kubah langit secara detail. Setelah Xiao Chen mendengar semuanya, dia merenungkan apa yang telah dia dengar. Alam abadi kubah langit ini lebih rumit dari yang dia kira. Secara alami, alam abadi kubah langit bukanlah alam abadi yang sebenarnya. Itu baru saja dinamai demikian oleh orang-orang dari alam kubah langit. Energi spiritual di tempat ini berlimpah,
dan terdapat banyak harta karun alam. Berkultivasi di sana akan menjadi 3 hingga 4 kali lebih cepat dibandingkan di dunia luar. Namun, itu masih belum sebaik daratan Kunlun. Alam abadi kubah langit adalah dunia kecil independen yang berukuran 1/10 dari benua Tianwu. Itu dianggap cukup luas. Berbagai pengadilan kerajaan memiliki basisnya sendiri di sana. Namun, sebagian besar tempat di sana adalah lahan bersama, dan mereka dapat melakukan pelatihan pengalaman bersama. Rumor mengatakan bahwa itu adalah kediaman sebenarnya dari Dewa Abadi Kubah Langit. Segala sesuatu di dunia luar, benua Tianwu dan laut tanpa batas, terwujud dalam waktu yang lama sebagai hasil dari alam abadi kubah langit. Banyak binatang abadi yang dipelihara oleh Dewa Abadi Kubah Langit berkeliaran. Setelah mengalami mutasi, mereka semua menjadi binatang buas yang dipenuhi energi spiritual. Namun, beberapa ki abadi masih tersisa di inti roh di tubuh mereka. Setelah seseorang menghilangkan kotoran dan menyerapnya, budidaya seseorang akan meningkat pesat. Binatang buas ini sangat kuat, ada pula yang setara dengan para petapa bela diri kelas tinggi dari alam Kunlun. Mereka adalah eksistensi tertinggi mutlak dari alam abadi kubah langit. Selain binatang yang pernah dibesarkan oleh Dewa Abadi Kubah Langit, ada juga tumbuhan yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Tanaman ini sudah memperoleh kecerdasan dan bahkan bisa dibudidayakan. Di dalam alam abadi kubah langit, ada pohon yang sangat terkenal bernama pohon panjang umur. Rumor mengatakan bahwa Dewa Abadi Kubah Langit pernah membudidayakan di bawah pohon ini di masa lalu. Pohon panjang umur bisa menghasilkan buah panjang umur. Buah panjang umur ini tidak dapat membuat seseorang menjadi abadi. Namun, mereka dapat dengan mudah memperpanjang umur seorang kultivator. Satu buah panjang umur dapat meningkatkan umur seorang kultivator hingga 100 tahun, meski hanya akan berpengaruh jika dikonsumsi pertama kali. Namun, daya tarik sebenarnya bagi para pembudidaya bukanlah buah panjang umur melainkan tanda keberuntungan 7 warna yang akan jatuh dari langit saat buah panjang umur matang. Tanda-tanda keberuntungan dinilai berdasarkan warnanya. Semakin banyak warna yang dimilikinya, semakin tinggi nilainya. Tanda keberuntungan 7 warna berada di peringkat di bawah hanya tanda 8 warna dan 9 warna. Di atas 9 tanda keberuntungan yang berwarna adalah tanda surgawi yang legendaris. Tanda surgawi hanya muncul ketika seseorang maju ke Sovereign Martial Emperor, membuat pil obat tingkat kaisar, atau ketika pohon seperti pohon kematian menghasilkan buah. Ada banyak hal hebat yang bahkan dicari oleh para petapa bela diri dari alam Kunlun. Tanda keberuntungan 7 warna sudah memiliki kualitas yang sangat tinggi. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya bahkan lebih murni daripada roh Vena peringkat 3. Satu butir saja sudah mampu membuat budidaya seorang kultivator melambung tinggi. Selain itu, hal ini tidak memiliki efek samping apapun yang akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan seseorang demi peningkatan yang cepat. Buah panjang umur matang setiap 5.000 tahun. Periode ini kebetulan merupakan musim pendewasaannya. Tidak hanya generasi muda dari istana kerajaan yang mengincarnya, namun beberapa kultivator tua dengan tingkat kultivasi yang tak terduga, yang berada pada batas umur mereka, juga mulai bergerak. Tentu saja, generasi muda menginginkan 7 tanda keberuntungan sementara generasi tua mencari buah panjang umur. Setiap orang akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Namun, sumber dayanya terbatas. Tidak akan ada banyak tanda keberuntungan atau buah panjang umur dengan 7 warna. Persaingan dan pengkhianatan di sana mudah untuk dibayangkan. Aneh, buah panjang umur dan 7 warna tanda keberuntungan ini pasti sangat menarik bagi Anda juga. Mengapa kamu tampak tidak tertarik sama sekali? Xiao Chen bertanya, merasa ragu saat dia melihat Jin Dabao mengutak-atik koin astral. Jin Dabao dengan hati-hati meniup astral koin beberapa kali sebelum tersenyum dan menjawab, dengan kecerdasan Tuan Gemuk ini, bagaimana mungkin aku tidak mengerti apa yang mereka pikirkan? Tidak ada apa-apa bagi saya di sana. Mengapa saya harus pergi dan ikut serta dalam kegembiraan ini? Apa maksudmu? Jin Dabao terkekeh dan tersenyum. Dia berkata, dari 5 negara, istana kerajaan negara Jin Agung adalah yang terkuat. Bahkan ketika keempat negara lainnya bekerja sama, mereka tidak sekuat itu. Merekalah yang memiliki ahli, pangeran, putri, dan jenius muda terbanyak yang mendukung istana kerajaan. Seseorang hanya bisa berjalan ke pohon panjang umur. Ada badai besar di langit. Sepanjang jalan, banyak terdapat binatang buas. Orang-orang dari 4 negara harus berjuang keras dan juga waspada satu sama lain. Hanya istana kerajaan negara Jin Agung yang kuat yang akan mempunyai peluang. Jadi ketika istana kerajaan negara Tang Besar datang mencari Tuan Gendut ini untuk dijadikan umpan meriam, Tuan Gendut ini segera menolak mereka. Ekspresi kaget muncul di wajah Xiao Chen. Dia berkata, Saudara Dabao, kamu mungkin harus menjadi umpan meriam ini meskipun kamu tidak mau. Jin Dabao menatapnya dengan tatapan kosong sejenak, sebelum dia dengan cepat bereaksi sambil tersenyum, berkata, jangan memandang saudara gendut ini untuk masalah ini. Kamu kuat, wajar saja Anda berani pergi kemanapun. Tulang-tulang Tuan Gendut ini tidak sanggup menerima siksaan seperti itu. Jika tidak ada yang lain,
Aku akan pergi dulu. Setelah menepuk pantatnya, Jin Dabao berdiri dan bersiap untuk pergi. Alam abadi kubah langit tidak sebagus namanya. Ini mungkin terdengar sangat puitis, tapi berisi segala jenis binatang buas dan badai spasial. Mereka yang ceroboh bisa kehilangan nyawanya. Xiao Chen tersenyum tipis, dan astral koin muncul di tangannya. Dengan suara gemerincing, dia menjentikkannya ke arah si gemuk. Huci, Jin Dabao berbalik, matanya tajam, dan tangannya gesit. Saat dia berbalik, dia mengambil astral koin itu dari udara. Dari penampilannya, dia sepertinya sudah mengantisipasi kalau Xiao Chen akan melakukan ini. Haha, satu-satunya orang yang bisa mengikuti pemikiran Tuan Gendut ini mungkin adalah Anda. Si gendut tersenyum lebar hingga dia seperti bunga yang sedang mekar. Dia sangat gembira. Dengan 2 koin astral, dia bisa membeli sebuah sekte begitu dia tiba di alam Kunlun. Ayo pergi. Xiao Chen sudah akrab dengan kebiasaan si gendut yang berpura-pura melepaskan demi mendapatkan lebih banyak. Secara alami, dia tahu bahwa si gendut tidak benar-benar mau menolak. Menggunakan kekuatan penuhnya, dia merobek ruang, membawa lemak itu bersamanya. Mereka bergerak sangat cepat. Hanya dalam setengah hari, mereka tiba di ibu kota kekaisaran negara Tang Besar. Kekuatan mengerikan seperti itu membuat si gendut menghela nafas, membangkitkan lebih banyak kegembiraan di hatinya. Raungan keras bergema sebelum tahta merah itu mendarat. Di bawah, seekor binatang buas yang mengamuk dengan aura brutal membuka mulutnya dan mengirimkan angin kencang ke arah tahta. Angin terasa cukup kencang hingga menerbangkan lautan luas ke udara. Puci, keempat pedang emas kecil bergabung menjadi satu, kembali menjadi jimat ungu. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan jimat itu melesat ke depan, langsung mematahkan angin kencang. Ketika tahta mendarat, Xiao Chen menarik jimatnya. Seekor binatang buas setinggi 20 meter dan panjang 100 meter tergeletak di tanah, terbelah menjadi 2. Mata Jin Dabao terbuka lebar saat dia berseru, ini adalah binatang buas yang setara dengan martial sage. Anda benar-benar membunuhnya dalam satu gerakan. Saat Jin Dabao berbicara, dia tidak berhenti bergerak. Dengan tangan di pantatnya, dia melompat dari awan merah dan mulai mencari mayat itu dengan cepat. Segera, dia menemukan inti dalam yang berbintik hitam dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia mondar-mandir dengan penuh semangat, berseru, ini adalah inti dalam tingkat martial sage yang mengandung immortal ki. Kami mendapat penghasilan besar, bahkan jika lubang lain muncul di pantat Tuan Gemuk ini, itu tetap sepadan. Tepat setelah Jin Dabao berbicara, pohon panjang umur dengan buah merah lebat menusukkan cabang ke arahnya seperti tombak, bergerak sangat cepat. Baru saja mendapatkan inti batinnya, Jin Dabao lupa di mana dia berada. Dia dengan ceroboh berjalan ke dalam jangkauan serangan pohon panjang umur. Sepertinya dia tidak akan bisa mengelak tepat waktu dan akan tertusuk oleh dahan pohon ini. Lampu listrik menyala di bawah kaki Xiao Chen. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, sosoknya dengan cepat melintas dan menyeret Jin Dabao kembali. Xiao Chen pergi dan kembali begitu cepat sehingga dia merobek garis-garis air mata spasial yang hitam pekat. Si gendut, yang baru saja lolos dari kematian, menghela napas lega. Dia dengan hati-hati menyingkirkan inti dalam yang berbintik hitam itu dan berkata kepada Xiao Chen, saudaraku, untungnya, kamu sangat cepat. Kalau tidak, saya tidak akan bisa lolos dengan utuh. Si gendut berbicara tanpa menyadari bahwa lubang lain dengan darah muncrat telah muncul di pipi kanan pantatnya. Kadang-kadang, ketika seseorang menderita rasa sakit yang luar biasa, ia menjadi mati rasa karenanya. Ekspresi sedih muncul di wajah Xiao Chen ketika dia bertanya-tanya apakah Jin Dabao telah terjerumus ke dalam keadaan seperti itu. Pemeringkatan pohon roh juga dibagi menjadi kelas sage, kelas raja, kelas kaisar, dan kelas abadi. Pembagiannya mirip dengan harta karun rahasia. Tujuan utama penilaian adalah untuk memudahkan transaksi antara penggarap dan penilaian harta karun. Pohon lunar kasia adalah pohon roh kelas sage. Pohon panjang umur 1 tingkat lebih tinggi, pohon roh tingkat raja. Karena kemampuan istimewanya untuk meningkatkan umur seseorang, pohon ini dengan mudah masuk dalam peringkat 3 pohon roh kelas raja teratas. Tidak peduli apapun bidang budidaya atau rasnya, pertama kali seseorang mengonsumsi buah panjang umur, umurnya akan meningkat 100 tahun. Dengan 100 tahun, seseorang mungkin dapat membuat terobosan dan maju lebih jauh dalam jalur kultivasi. Nilai barang seperti itu mudah untuk dibayangkan. Bahkan di dunia Kunlun, itu adalah harta karun yang luar biasa. Xiao Chen dengan hati-hati menghitung buah merah besar di pohon panjang umur. Hanya ada 20 orang. Pohon ini hanya berbuah sekali dalam 1 milenium. Jumlah tersebut sangat rendah. Energi spiritual merah yang memabukkan tercium dari buah panjang umur. Mata Jin Dabao terbuka lebar saat dia menatap mereka. Namun, dia tidak lagi berani main-main. Jelas sekali, pohon panjang umur ini telah memperoleh kecerdasan. Karena buah panjang umur belum matang, pohon itu secara alami tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Saat Xiao Chen melihat buah panjang umur yang akan segera matang, dia berpikir keras.
Sebelum buahnya matang, pohon panjang umur tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Bagian belakang Jindabao adalah contoh bagus tentang apa yang akan terjadi. Semua orang hanya bisa menunggu sampai matang, dan buah panjang umur akan otomatis rontok. Berapa banyak yang jatuh tergantung pada keberuntungan. Sulit untuk diprediksi. Terkadang, pohon panjang umur hanya akan tumbang 1 atau 2 kali sebelum terkubur di dalam tanah dan lari ke suatu tempat. Tentu saja, ini bukanlah hasil yang dicari Xiao Chen. Karena dia sudah ada di sini, dia harus mendapatkan ke-20 buah panjang umur. Xiao Chen mendorong dari tanah, dan sosoknya melintas menuju pohon panjang umur. Pohon yang tenang dan damai itu langsung beraksi. Cabang-cabang pohon yang panjang dan ramping menjulur tanpa akhir, menembus ruang menuju Xiao Chen dengan cepat. Lampu listrik menyala di bawah kaki Xiao Chen. Saat ini, dia mengeksekusi langkah naga guntur hingga batasnya. Dia sangat cepat sehingga dia bahkan tidak meninggalkan bayangan. Kemudian, dia mencoba mendekati pohon panjang umur dari berbagai sudut. Bisa. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mematahkan cabang dan mundur dengan selamat. Dia sekarang memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan pohon panjang umur ini. Pohon panjang umur ini memang memperoleh kecerdasan tetapi baru relatif baru. Budidayanya tidak cukup dalam. Meskipun serangannya sangat cepat, tidak ada trik di baliknya. Setelah seseorang menjadi familiar dengan pola pohon panjang umur, seseorang akan dapat menghindari serangannya dengan mudah. Xiao Chen melihat sekeliling dan melihat beberapa binatang buas bermutasi mengawasi tempat ini. Namun, mereka tidak berani mendekatinya. Lunar Shadow Saber muncul di tangan Xiao Chen. Meskipun binatang buas ini tidak berani bersikap kurang ajar di hadapannya, dia tidak berniat melepaskan mereka. Setelah sekitar 7 hingga 8 menit, Xiao Chen mengusir semua binatang buas di sekitarnya. Mereka yang tidak bisa melarikan diri dengan cukup cepat akan mati karena pedangnya. Pada saat Xiao Chen kembali, buah panjang umur masih belum matang sepenuhnya. Sepertinya dia sampai di sini terlalu dini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kelompok pembudidaya dari negara jin besar bisa tiba sementara dia menunggu. Sebelumnya, ketika Xiao Chen terbang di langit, dia telah melihat kelompok dari istana kerajaan negara jin besar. Kelompok itu sangat kuat dan terdiri dari 3 lelaki tua yang usianya tidak diketahui dan tingkat kultivasi yang sangat dalam. Orang-orang tua ini sudah berada di puncak martial sage tingkat Grandmaster. Meskipun Xiao Chen tidak takut pada mereka, dia khawatir mereka akan menghalanginya ketika buah panjang umur matang. Jika segalanya tidak berjalan baik, Xiao Chen mungkin akan berakhir tanpa satu pun buah panjang umur, yang mengakibatkan kerugian besar. Dia mengerutkan kening dan berpikir lama. Kemudian dia teringat bahwa masih ada 2 vena roh peringkat 3 yang tidak terpakai di cincin roh abadi. Dia mau tidak mau mempertimbangkan untuk menggunakannya. Apa yang kamu rencanakan? Jangan pernah berpikir untuk menyentuh asal-usul kedua vena roh peringkat 3 itu. Jika Anda menggunakannya sekarang, Anda tidak akan punya tabungan lagi. Ao Jiao seperti pengurus rumah tangga kecil, dengan ketat menimbun asal-usul vena roh peringkat 3 di cincin roh abadi. Xiao Chen tersenyum agak pahit. Dia tahu bahwa Ao Jiao senang merawat tanaman di cincin roh abadi. Menahan asal-usul roh vena adalah demi kebaikannya sendiri juga. Namun, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Setelah bernegosiasi untuk waktu yang lama, dia akhirnya membuat Ao Jiao setuju untuk mengambil asal-usul vena roh peringkat 3. Dia melambaikan tangannya, dan asal-usul vena roh peringkat 3 diam-diam terbang di atas pohon panjang umur. Setelah beberapa saat, hujan rohani yang deras turun. Pohon panjang umur dengan senang hati menyerap hujan spiritual ini, dan kulit buah panjang umur perlahan-lahan menipis, tumbuh dengan sangat cepat. Si gendut tersenyum, merasakan sakit hati. Dia berkata, "Saudara Xiao Chen, kamu benar-benar boros. Asal-usul vena roh peringkat 3 bahkan lebih berharga daripada buah panjang umur." Xiao Chen tersenyum tanpa menjawab. Di alam kubah langit, asal-usul vena roh peringkat 3 memang lebih berharga daripada buah panjang umur. Namun, keadaannya berbeda di daratan Kunlun. Jika dia bisa mendapatkan ke-20 buah panjang umur sebelum pohon roh menggali ke dalam tanah, dia akan mendapat banyak uang dalam perjalanan ini. Mata Xiao Chen yang tenang menunjukkan tatapan yang agak bersemangat saat antisipasi yang tak terbatas memenuhi dirinya. Dia juga tidak akan membiarkan 7 tanda keberuntungan berwarna yang muncul saat buah panjang umur matang menjadi sia-sia. Dia akan mengumpulkan semuanya tanpa melewatkan satu pun dan memberi Liu Ruyue kejutan yang menyenangkan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di jalan menuju pohon panjang umur, Ying Yue memimpin orang-orang dari negara Qin besar dalam membunuh binatang buas di jalan. Binatang buas di sini tidak mudah untuk dihadapi, sama seperti mereka membawa garis keturunan binatang abadi. Dengan kekuatannya sebagai seorang setengah sage, dia tidak bisa bergerak begitu saja tanpa rasa takut. Untungnya, mereka memiliki seorang senior bersama mereka yang merupakan sage bela diri tingkat tinggi. Meskipun dia jarang bergerak, dia mengurangi banyak tekanan. Selain senior tua yang mendekati akhir masa hidupnya,
orang lain dalam kelompok itu tidak asing dengan Xiao Chen. Tentu saja, ada Ying Yue, Feng Feixue, dan Liu Ruyue. Adapun dua orang yang tersisa, mereka adalah orang-orang yang belum pernah dilihat Xiao Chen selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah kakak tirinya, Xiao Jian. Yang lainnya adalah orang yang pernah memimpin dengan berlutut dan memohon atas namanya, sepupunya Xiao Yulan. Di masa lalu, keduanya bersekolah di sekolah Qin Surgawi di ibu kota kekaisaran atas kekuatan rekomendasi Feng Feixue. Setelah itu, mereka mendapat apresiasi dari sang putri dan bergabung dengan Imperial Dragon Legion. Sekarang, mereka telah menjadi pembantu terpercaya Ying Yue. Ying Yue memegang Grand Imperial Spear, yang memancarkan cahaya terang, saat dia bertarung melawan binatang buas sekuat setengah sage sendirian. Setelah membunuhnya dengan relatif mudah, dia menatap ke langit dengan ragu. Ketika Ying Yue mengalihkan pandangannya, dia menemukan bahwa Liu Ruyue juga mengerutkan kening saat Liu Ruyue juga memalingkan muka dari langit. Yang lain juga ragu. Mereka semua merasakan tatapan familiar menyapu mereka dari langit beberapa saat yang lalu. Hanya orang tua dengan umur yang sudah habis yang tidak merasakan apapun. Saat dia melihat ekspresi aneh semua orang, dia berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir." Tak seorang pun di alam kubah langit yang berani melakukan perjalanan melalui badai spasial di langit kecuali mereka bosan hidup. Melihat senior terkuat di antara mereka mengatakan ini, yang lain tidak berani menyuarakan pendapatnya. Hanya Liu Ruyue yang masih bingung. Perasaan sebelumnya terasa terlalu familiar. Itu hanya sekejap, tapi dia pasti merasakannya. Ying Yue mengumpulkan pikirannya dan berkata, "Ayo pergi. Kelompok bangsa Jin Agung sudah jauh mendahului kita." Dia memimpin yang lain maju, terus membunuh binatang buas saat mereka maju. Setelah berusaha keras, mereka akhirnya bisa melihat puncak pohon panjang umur ketika mereka melihat ke atas. Mereka merasa sangat bersyukur. Selain kelompok negara Jin besar, mereka adalah yang tercepat. Selama mereka berusaha lebih keras, mereka akan bisa mendapatkan beberapa dari 7 tanda keberuntungan yang berwarna dan tidak akan kembali dengan tangan kosong. Hanya satu tanda keberuntungan 7 warna yang akan meningkatkan budidaya mereka dengan cepat dan signifikan. Jika beruntung dan mendapat sedikit, mereka mungkin bisa membuat terobosan. Haha, hal ini seperti yang saya harapkan. Kelompok yang mengikuti di belakang kami adalah milik Anda, Putri Ying Yue. Sebelum senyuman di wajah mereka memudar, 3 pangeran bangsa Jin Agung muncul di depan mereka. Demikian pula, kelompok bangsa Jin Agung juga menyertakan petapa bela diri tingkat tinggi. 3 lelaki tua marsial sage tingkat Grandmaster tidak bersama mereka. Orang-orang tua itu pasti sudah mendahuluinya. Ketika Ying Yue dan yang lainnya melihat orang-orang ini muncul, ekspresi mereka berubah. Partai bangsa Jin besar jelas ingin menunda mereka dan memonopoli semua buah panjang umur dan tanda keberuntungan 7 warna. Orang yang berbicara adalah pangeran pertama negara Jin Agung, Yi Qin. Dia sudah berada di puncak Raja Bela Diri kelas superior di usia yang begitu muda. Bakatnya hanya sedikit lebih lemah dari bakat Ying Yue. Wajah cantik Ying Yue berubah menjadi sangat dingin saat dia berkata dengan dingin, "Yi Qin, sebaiknya kamu tidak berlebihan. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika kamu melakukan tipu muslihat kecil seperti ini." Yi Qin tertawa keras, dan dia mengungkapkan ekspresi mendominasi saat dia berkata, "Pikiranmu terlalu naif. Jadi bagaimana jika saya memblokir Anda sekarang? Mari kita lihat siapa yang pada akhirnya akan memperoleh buah panjang umur dan 7 tanda keberuntungan berwarna. Kamu mungkin kuat, tapi dengan kami 3 bersaudara yang bekerja bersama, kami tidak takut padamu. Jika Anda memiliki kemampuan, datanglah kepada kami." Orang tua bangsa Qin besar yang mendekati akhir masa hidupnya sedikit mengernyit. Orang tua di kelompok lain, yang terus menatapnya, jelas ada di sana untuk menanganinya. Xiao Jian, Liu Ruyue, dan yang lainnya membuat orang-orang memperhatikan mereka. Bahkan tanpa 3 pangeran terkuat di sini, istana kerajaan negara Jin Agung memiliki orang-orang yang mampu menekan mereka dengan tegas. Ekspresi Ying Yue menjadi cemberut dan tidak yakin. Dia tidak menyangka orang-orang di negara Jin Agung begitu tidak tahu malu, bahkan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain dan menghalangi mereka sebelum buah panjang umur matang. Tiba-tiba, lampu 7 warna yang anggun berkedip-kedip. Buah panjang umur akhirnya matang, dan tanda keberuntungan jatuh dari langit di kejauhan. Ketika Yi Qin melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi senang. Ketiga lelaki tua dari istana kerajaan negara Jin Agung seharusnya sudah mencapai sekitar pohon panjang umur. Memikirkan hal ini saja, Yi Qin tersenyum tanpa sadar. Ketika dia melihat ke arah Ying Yue dan yang lainnya, yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang, dia merasa sombong dan berkata, "Bagus. Buah panjang umur telah matang. Putri Ying Yue, aku akan berdiri saja di sini. Mari kita lihat bagaimana hal ini tidak akan menghasilkan hal baik." Tepat setelah Yi Qin berbicara, alarm yang menusuk berbunyi. Ekspresi Yi Qin berubah, dan dia menoleh untuk melihat dari balik bahunya. Merasa aneh,
dia berkata, dengan kekuatan ketiga senior itu, mengapa mereka mengirimkan alarm pada level ini? Situasi telah berubah drastis, jadi Ye Qin tidak lagi mengganggu Ying Yue dan kelompoknya. Dia memimpin rombongannya pergi, bergegas menuju pohon panjang umur. Xiao Jian melangkah maju dan bertanya dengan curiga, "Putri, ada apa dengan sekelompok orang ini?" Ying Yue berpikir sejenak dan segera mengambil keputusan. Dia berkata, "Sepertinya mereka mendapat masalah. Ayo, kita ikuti mereka." Istana Kerajaan Negara Jin Agung yang awalnya mendominasi dan tidak masuk akal tiba-tiba mengubah pendiriannya dan berbalik untuk pergi. Tentu saja, Ying Yue dan yang lainnya tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Mereka segera mengikuti di belakang dan pergi juga. Entah kenapa, jantung Liu Ruyue berdebar sangat kencang. Dia memikirkan kemungkinan yang liar, mendasarkannya hanya pada tatapan yang dia rasakan sebelumnya. Dia tidak pernah meragukan kebenaran tatapan itu. Meskipun sage bela diri kelas tinggi tidak percaya bahwa ada orang yang bisa melakukan perjalanan di langit alam abadi kubah langit, dia tidak pernah ragu. Dia yakin bahwa pemilik tatapan ini telah berdiri di 9 langit, bahwa dia telah memberinya tatapan penuh makna yang menembus badai spasial yang tak terbatas. Memikirkan hal ini, dia mempercepat, mengeluarkan intisari di tubuhnya tanpa menahan diri. Segera, dia bersaing ketat dengan Ying Yue. Liu Ruyue perlu mengetahui dengan pasti di dalam hatinya. Dia perlu melihat apakah penguasa tatapan di 9 langit di atas, orang yang berhenti untuk melihatnya, adalah orang yang selalu dia pikirkan. Setelah beberapa saat, orang-orang dari negara Jin Agung dan kelompok Ying Yue tiba di lokasi pohon panjang umur. Ketika mereka mengetahui situasinya, mereka tercengang. Mereka melihat seorang gemuk mengumpulkan tanda keberuntungan 7 warna dengan botol giok. Senyuman di wajahnya bahkan lebih cerah dari cahaya musim semi. Seorang laki-laki berjubah misterius dengan mudah menghalangi 3 marsial sage tingkat Grandmaster. Pria berjubah hitam itu bertarung dengan tangan kosong, menggunakan telapak tangannya sebagai pedang untuk mengirimkan untaian pedang ki yang berkedip-kedip dengan listrik. Ratusan naga banjir petir mengelilinginya. Saat pria misterius ini mengacungkan telapak tangannya seperti pedang, naga banjir petir meraung, menyerbu ke arah marsial sage tingkat Grandmaster dan menjatuhkan mereka kembali. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh 3 petapa bela diri tingkat Grandmaster, baik itu serangan kombinasi atau serangan berantai, pria berjubah hitam itu memblokir semuanya. Ketika orang gemuk di atas melihat pemandangan ini, dia tertawa keras, merasa sangat senang. Kemudian dia melanjutkan mengumpulkan tanda keberuntungan 7 warna dengan kecepatan lebih cepat. Ketika sepertinya tanda-tanda keberuntungan hampir semuanya terkumpul, ketiga petapa bela diri tingkat Grandmaster menjadi semakin cemas. Pesta dari negara Jin besar tercengang. 3 marsial sage tingkat Grandmaster Bonafit yang mendekati akhir masa hidup mereka telah menghabiskan waktu lama untuk berkultivasi ke tingkat yang tak terduga. Tanpa ragu, ketiganya berdiri di puncak alam langit kubah. Namun, hari ini, bahkan ketika mereka bertiga bekerja sama, satu orang dengan mudah memblokirnya. Dari mana datangnya pria berjubah ini? Ini sudah berakhir. Tanda-tanda keberuntungan semuanya hilang, kata seorang pemuda di samping pangeran pertama negara Jin Agung dengan ekspresi sedih. Tujuan utama mereka dalam perjalanan ini hilang. Para pemuda ini masih muda. Mereka tidak perlu khawatir tentang umur mereka. Secara alami, mereka tidak banyak menggunakan buah panjang umur. Ekspresi Ying Yue dan yang lainnya berubah. Tanda-tanda keberuntungan semuanya hilang. Orang ini jauh lebih kuat daripada pihak dari Istana Kerajaan Negara Jin Agung, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Si gemuk terkekeh dan melemparkan botol giok berisi tanda keberuntungan ke Xiao Chen. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menangkap botol giok itu. Bibirnya melengkung tanpa sadar. Sekarang, ketika dia melihat ketiga lelaki tua yang menyerbu, tatapan dingin muncul di matanya. Sebelumnya, dia khawatir bahwa dia tidak akan bisa mengumpulkan semua tanda keberuntungan jika perhatiannya terganggu. Jadi dia hanya bisa mengerahkan seluruh upayanya untuk memblokir ketiganya. Sekarang setelah Xiao Chen memperoleh tanda keberuntungan, dia tidak lagi harus bersikap baik dengan ketiga lelaki tua ini. Jika dia tidak menanganinya sekarang, mereka akan menjadi sumber masalah ketika buah panjang umur jatuh ke tanah. Naga ganda bermain dengan mutiara. Menggunakan telapak tangannya sebagai pedang, Xiao Chen mengeksekusi gerakan ketiga dari tebasan penakluk naga. Mutiara cerah memasuki dada salah satu dari 3 marsial sage tingkat Grandmaster. Sebelum orang ini bisa bereaksi, 2 pedang ki berbentuk naga menyerbu ke arah dadanya. Dia tidak punya cara untuk mengelak. Terjadi ledakan yang keras dan ledakan cahaya yang terang. Naga ganda memainkan mutiara melukai orang ini dengan parah, dia membutuhkan setidaknya setengah tahun istirahat untuk pulih. Ketika sosok Xiao Chen berkedip-kedip, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia berbalik dan terbang menuju lelaki tua lainnya, bergerak secepat kilat dan mengeluarkan suara ledakan. 7 jari misterius. Orang tua itu panik dan mundur dengan tergesa-gesa. Dia mengumpulkan semua hukum sage surgawi dan membentuk badai besar di belakang dirinya sebelum menunjuk dengan jarinya.
7 lampu dengan warna berbeda menembus ruang dan merobeknya, melolong saat mereka maju. Masing-masing lampu ini dapat menghancurkan gunung dan sungai. Di bawah tenda, Xiao Chen tetap setenang air. Saat sosoknya bergerak maju, dia tidak mengurangi kecepatannya. Tepat ketika dia hendak bertabrakan dengan 7 lampu dengan warna berbeda ini, dia tiba-tiba bergerak. Dia mengedarkan vital qi yang melonjak di tubuhnya dan menyerang dengan kekuatan penuhnya. Hampir 1.500 ton kekuatan meledak di udara. Saat itu juga, langit berguncang dan tanah bergetar. Sebuah lubang hitam besar muncul di angkasa. 7 balok besar dengan warna berbeda tiba-tiba pecah. Xiao Chen melewati lubang hitam, dan cahaya tinjunya menghantam orang ini tanpa ada kekuatan yang berkurang. Orang tua ini memuntahkan seteguk darah saat dia terbang mundur. Dia tergelincir di tanah sejauh 100 meter dalam kondisi yang menyedihkan, terbatuk terus-menerus. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Xiao Chen mengetuk dahinya dengan 2 jari, dan seberkas cahaya keluar. Jimat petir ungu bergerak dalam sekejap. Pada saat martial sage tingkat Grandmaster yang tersisa melihat lampu listrik muncul, sebuah lubang berdarah seukuran mangkuk telah terbuka di dada orang ini. Angin kencang bertiup terus-menerus. Dalam sekejap mata, Xiao Chen telah merobohkan 3 martial sage tingkat Grandmaster. Hati orang-orang di bawah tenggelam. Mereka tidak bisa membayangkan kekuatan sebesar itu. Dia tidak seperti kultivator Sky Dome Realm yang mereka kenal. Namun, Xiao Chen mengabaikan keterkejutan orang-orang ini. Sosoknya bersinar, dan dia mendarat di tanah. Kemudian, dia diam-diam mengamati pohon roh, menunggu buah panjang umur jatuh ke tanah. Biasanya, tidak semua 20 buah panjang umur akan jatuh. Sebelum itu terjadi, pohon panjang umur akan otomatis pergi. Xiao Chen berhenti sejenak. Kemudian dia menyerang langsung ke pohon panjang umur. Kak bisa. Cabang-cabang pohon yang lebat menusuk menembus angkasa menuju ke arahnya. Setelah mengantisipasi hal ini, Xiao Chen tidak bingung. Sosoknya melintas di tengah banyaknya dahan pohon yang dapat dengan mudah menghancurkan gunung. Kemudian, dia membuat gerakan memetik dengan lembut, dan buah panjang umur muncul di telapak tangannya. Tindakannya membuat marah pohon panjang umur. Cabang-cabang pohon saling bertautan dan membentuk gambar naga banjir yang mencoba menggigitnya. Xiao Chen tidak berbenturan dengan naga banjir ini. Sebaliknya, sosoknya melayang ke atas, dan dia meraih buah panjang umur lainnya, yang dia tempatkan di cincin semesta miliknya. Sosok lincah ini disapu oleh setiap serangan dari pohon panjang umur di hadapan tatapan semua orang, yang semuanya sangat tegang. 3 martial sage tingkat Grandmaster, yang telah jatuh, naik kembali, hanya untuk melihat pemandangan ini. Mau tak mau mereka merasa sangat marah hingga ingin muntah darah. Mereka telah menunggu lebih dari 10 tahun untuk buah panjang umur ini, yang mereka cari tetapi tidak dapat menemukannya. Sekarang, orang ini melompat ke depan mereka, memetik buah seperti buah persik. Ketiga lelaki tua itu mengutuk dalam hati mereka, berharap pohon panjang umur akan menembus orang ini hingga penuh lubang dan membuatnya mati tanpa mayat yang utuh. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginan ketiga lelaki tua itu. Bahayanya akan selalu disapu oleh Xiao Chen. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jumlah buah panjang umur berkurang. Puci, ketika hanya tersisa 3 buah panjang umur, pohon roh tidak dapat lagi mentolerir penjarahan buahnya. Jadi itu tenggelam ke bawah. Batangnya yang besar memasuki tanah dengan kilatan cahaya. Namun, bagaimana Xiao Chen bisa membiarkan pohon panjang umur melakukan apa yang diinginkannya? Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia membuat lubang yang dalam di tanah dan dengan cepat mengejar. Setelah beberapa saat, dia terbang kembali sambil memegang dahan pohon panjang umur. Pada saat kritis terakhir, dia bereaksi dengan cepat dan mengumpulkan 3 buah panjang umur terakhir. Melihat Xiao Chen muncul, orang-orang dari negara Jin Agung memelototinya dengan mata merah. Meski marah, mereka tidak berani berkata apa-apa. Orang yang tiba-tiba muncul ini merusak semua rencana mereka. Awalnya, para penggarap bangsa Jin Agung ingin memonopoli semua buah panjang umur yang jatuh ke tanah dan tanda keberuntungan 7 warna. Namun, mereka akhirnya tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, 3 martial sage tingkat Grandmaster mereka dipukuli setengah mati. Ketika Liu Ruyue dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka bersorak dalam hati. Sejak awal, orang-orang bangsa Jin besar secara konsisten menindas mereka di alam abadi kubah langit. Terlebih lagi, ada adegan sebelumnya dengan pangeran pertama, Yi Qin. Sikapnya yang sombong membuat marah semua orang. Masih tidak maunya, Xiao Chen menatap dingin ke arah pangeran pertama negara Jin besar dan kelompoknya, yang matanya menunjukkan ketidakpuasan yang luar biasa. Xiao Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap kelompok orang ini. Sebelumnya, ketika dia menggunakan asal-usul Venaro untuk mempercepat pematangan buah panjang umur, ketiga lelaki tua itu muncul dan menimbulkan masalah. Gangguan ini memaksa Xiao Chen meminta bantuan Jin Dabao. Mengingat karakter si gendut, dia tidak akan membantu jika dia tidak mendapat imbalan apapun. Melihat orang di bawah tenda, Xiao Chen,
Agak bermusuhan, orang-orang bangsa Jin Agung segera pergi, takut Xiao Chen akan benar-benar marah jika mereka berlama-lama. Ying Yue dan yang lainnya menghela nafas tak berdaya pada diri mereka sendiri. Orang ini bahkan tidak peduli dengan istana kerajaan negara Jin Agung. Kenapa dia bersikap baik pada mereka? Jadi, sebelum mereka mempermalukan diri mereka sendiri, mereka berbalik untuk pergi.